Di tengah percakapan, Gustav secara perlahan menempatkan pedangnya di leher Fang Xingyun. Pedangnya terasa dingin dan penuh dengan niat membunuh. Gustav berkata, "Biar ku beritahu kepadamu sebuah rahasia. Selain Gustav, aku punya nama lain, yaitu Aldren Ye." Setelah kata-kata itu diucapkan, pedang penjinak jiwa dengan lembut meluncur. Kepala Fang Xingyun langsung terpenggal. Di mata kepala yang terpenggal itu menunjukkan keterkejutan dan kemarahan. Fang Xingyun sama sekali tidak menyangka kalau Aldren Ye yang dicari oleh gurunya di Gunung Kunlun ternyata adalah Gustav. Aldren Ye bahkan bisa menundukkan Zhuang Bufan. Bagaimana mungkin dia bisa melawannya? Kedatangan aliansi darah ke Tiongkok adalah kesalahan besar. Kesalahan yang sangat besar. Darah mulai menyebar dan tubuh tanpa kepala itu jatuh ke tanah. Naga darah kembali ke dalam tubuh Gustav. Semuanya kembali tenang. Namun, semuanya belum berakhir. Gustav membuka telapak tangannya. Dia memegang setetes darah esensi milik Tetua Zeng. Dan dengan senyum di sudut bibirnya dia berkata, "Tetua Zeng, bagaimana rasanya kalau aku melukai dirimu dari ribuan mil jauhnya dengan darah esensi ini?" Setelah kata-kata itu diucapkan, jari-jari Gustav membentuk segel dan batu roh diambil dari makam reinkarnasi. Formasi terkonsentrasi dan cahaya berkilauan. Dia menggunakan darah esensi sebagai awal dan formasinya adalah pedang. Jalan pedang pun dimulai dan menyerang dari kejauhan. Ini adalah seni formasi jimat yang diajarkan oleh Chang Haiping kepadanya. Dalam situasi biasa, seni ini tidak efektif. Bagaimanapun dalam menghadapi musuh kuat, bagaimana mungkin lawan menyerahkan darah esensinya begitu saja? Namun kali ini adalah kesempatan bagi Gustav. Jari-jari Gustav bergerak semakin cepat. Riun-riun emas mulai bersinar dan membungkus setetes darah esensi itu. Dalam sekejap, cahaya keemasan yang menyilaukan menembus segala hal. Sementara itu di Bandara Internasional Gunung Kunlun, Tetua Zeng dan seorang murid aliansi darah baru saja turun dari pesawat dan langsung menyewa mobil menuju pavilion harta karun. Meskipun pavilion harta karun telah hancur, namun masih ada jejak-jejak yang bisa ditemukan. Di dalam mobil Mercedes-Benz, Tetua Zeng menutup matanya dan merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Tiba-tiba dia tampak menyadari sesuatu dan membuka matanya. Tatapan matanya penuh dengan keterkejutan. Murid terbaiknya, Fang Xingyun, telah mati. Mati sepenuhnya. Bahkan roh jiwanya hancur. Bagaimana mungkin? Kenapa Fang Xingyun tidak menggunakan darah esensinya? Tetua Zeng menghantam pintu mobil dengan tinjunya. Pintu mobilnya langsung terlepas. Murid aliansi darah yang mengemudi di depan terlihat ketakutan. Wajahnya pucat dan dia segera menghentikan mobil lalu bertanya, "Tetua Zeng, ada apa?" Mata Tetua Zeng memerah. Urat di lehernya menonjol dan dia berteriak, "Kembali ke bandara sekarang juga. Fang Xingyun dalam masalah." Murid aliansi darah itu segera memutar mobil dan berbalik arah. Namun, saat mereka belum berjalan jauh, Tetua Zeng berkata, "Berhenti." Walaupun bingung dengan perubahan sikap Tetua Zeng, namun murid itu tetap mematuhi perintahnya. Sebelum mobil benar-benar berhenti, Tetua Zeng langsung melompat keluar. Kemudian dia duduk bersila. Dia tidak punya pilihan lain. Dalam sekejap, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya keemasan yang menyengat. Cahaya keemasan itu terasa sangat panas, seakan-akan ingin membakar roh jiwanya. Dia merasakan kekuatan yang luar biasa kuat. Dia sadar bahwa seseorang sedang menggunakan seni sihir untuk membakar darah esensinya dan melakukan serangan balik kepadanya. Seni seperti itu hanya muncul dalam beberapa naskah kuno, dan dia berpikir tidak mungkin ada yang bisa menguasainya. Tetapi ternyata ada seseorang yang bisa menguasainya. Teriakan Tetua Zeng menggema di seluruh Gunung Kunlun. "Siapa kau?" Tanpa ragu, dia mengeluarkan jimat batu darah.
jimat itu bersinar dan bayangan gerbang darah muncul mengelilingi tetua Zeng. Di saat yang sama, dia memaksa keluar setetes darah esensinya dan memercikkannya ke gerbang darah sambil berseru, "Melakukan pertarungan jarak jauh dengan seni sihir. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu." Setelah kata-kata itu diucapkan, huruf-huruf kuno dari gerbang darah tampak meloncat keluar. Dalam sekejap, seluruh tubuh tetua Zeng terbungkus untuk melindungi tetua Zeng dari cahaya keemasan itu. Cahaya keemasan dan huruf-huruf kuno bertabrakan. Gelombang energi pun meledak. Murid aliansi darah itu tidak bisa menahannya. Jadi dia langsung memuntahkan darah dan tubuhnya terhempas ke belakang. Mobil Mercedes-Benz tidak sempat menghindar, langsung terbakar habis. Di sisi lain, tubuh Gustav telah basah oleh keringat. Awalnya dia mengira formasi ini bisa menghancurkan darah esensi itu. Tetapi ternyata tetua Zeng, si musang tua itu, masih memiliki langkah cadangan. Melihat rune yang muncul dari udara, Gustav berteriak pergi. Detik berikutnya, naga darah bersinar merah dan mengelilingi Gustav. Melihat huruf-huruf kuno yang datang menyerang, naga darah langsung menelannya. Namun, itu tidak berguna. Huruf-huruf kuno itu semakin banyak, rapat seperti jaring dan menutupi segalanya. Bukan hanya itu, huruf-huruf kuno itu membentuk gerbang darah dan berdiri di depan Gustav. Pintu aliansi darah terbuka, memperlihatkan tetua Zeng di Gunung Kunlun. Mata mereka bertemu. Ekspresi tetua Zeng sangat bengis, matanya menyala dengan api kemarahan. "Gustav, ternyata kau orangnya." Dia tidak hanya melihat Gustav, tetapi juga melihat kepala muridnya di tanah. Fang Xingyun telah dipenggal oleh Gustav. Murid yang dia anggap seperti anak sendiri dipenggal oleh seseorang. Rasa kehilangan seperti itu, siapa yang bisa menanggungnya? Tanpa ragu, tetua Zeng mengambil jimat dari pinggangnya dan berkata, "Penjahat kecil, kau membunuh begitu banyak orang dari aliansi darah. Hari ini, aku akan membunuhmu, meskipun harus mengorbankan kekuatanku." Saat jimat itu dikeluarkan, dia memuntahkan darah. Jimat itu menyala, berubah menjadi pedang api yang menembus gerbang darah dan menuju Gustav. Suara teriakan tetua Zeng bergema, "Gustav, kau pikir kau bisa melukaiku dengan darah esensi ini? Hari ini, meskipun aku terluka, aku akan menarikmu ke neraka bersamaku." Mati di tangan seni seperti ini, Gustav seharusnya merasa terhormat. Di saat yang sama, Gustav yang melihat pedang api yang melesat dengan cepat langsung berubah ekspresi wajahnya. Dia ingin mundur, tetapi kalau dia melakukannya, dia akan diserang balik oleh darah esensi. Meskipun menggunakan naga darah dan jimat pribadinya, dia tidak mungkin bisa lolos. Rasa bahaya menghantui dirinya. Namun pada saat itu, makam reinkarnasi bergetar. Detik berikutnya, dua sinar dingin menembus dan langsung menabrak pedang api. Terdengar suara tabrakan kekuatan. Api langsung menghilang dan dua sinar dingin itu terlihat jelas. Yang mengejutkan Gustav, itu adalah pedang pembunuh naga. Ini adalah kedua kalinya pedang pembunuh naga menyelamatkannya. Pertama kali menyelamatkannya, dia menerima beban besar dan hancur. Kali ini meskipun rusak, roh pedang di pedang pembunuh naga tetap melindunginya. Melihat dua potongan pedang hitam pekat di depannya, Gustav mengepalkan tinjunya. Baik pedang penjinak jiwa maupun pedang penghancur jiwa, meskipun memiliki tingkat lebih tinggi, namun sepanjang perjalanan, hanya pedang ini yang bertarung dan berdarah bersamanya. Manusia memiliki jiwa, pedang memiliki roh, dan pedang pembunuh naga menganggap Gustav sebagai tuannya. Gustav berkata dengan tenang, "Kau tenang saja, aku pasti akan memulihkanmu, bahkan menjadikanmu pedang nomor 1 di dunia." Setelah itu, dia menatap gerbang darah dan menatap langsung ke tetua Zeng. "Hidupmu tidak lebih berharga dari pedangku. Aliansi darah menghancurkan pedang pembunuh naga, maka hari ini aku akan menghancurkan tubuhmu, apapun taruhannya." Dalam sekejap, Gustav menjentikkan jari-jarinya
dan kilat menyambar keluar mengelilingi lengannya. Semuanya terlihat begitu dahsyat. Semua energi sejatinya berkumpul di antara kedua tangannya. Gustav memaksa keluar setetes darah esensial. Darah esensial itu membakar dengan liar. Di makam reinkarnasi, dua sosok tua segera menyadari hal ini. Karena tidak ingin Gustav mengalami bahaya, Duan Leiren berkata kepada orang tua di sebelahnya, "Apakah kita benar-benar tidak akan turun tangan? Anak itu gila. Serangan ini memang bisa melukai lawannya dari kejauhan. Tetapi dia juga akan membayar harga yang sangat besar. Kalau kita membantu, mungkin anak itu bisa selamat." Mata pemimpin abadi menyipit. Bibirnya melengkung dengan senyuman. Tampaknya dia tertarik dengan tindakan Gustav. Beberapa detik kemudian dia berkata, "Kenapa kita harus turun tangan? Apakah kau tidak mengerti nilai dari keberadaan makam reinkarnasi? Kita hanya boleh bertindak di saat yang krusial. Tapi itu tidak berarti anak itu harus bergantung sepenuhnya pada kita. Sekarang, anak itu melawan dengan kekuatannya sendiri. Aku semakin tertarik padanya. Biarkan saja dia. Tidak peduli akhirnya terluka atau bagaimana. Ini semua akan menjadi pengalaman bagi pemilik makam reinkarnasi. Lagi pula, lawan yang dihadapinya bukanlah orang sembarangan. Dia jauh lebih kuat dari anak itu. Kalau anak itu bisa melukai lawan dengan parah, bukankah itu hal yang baik?" Duan Leiren tertegun. Dia menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Orang tua ini bukan hanya aneh, dia juga benar-benar gila. Pada saat ini, darah esensial yang dibakar Gustav semakin dahsyat. Semua energi sejatinya terkumpul di dalam darah tersebut. Darah itu berubah menjadi bola api berisi kilat. Kekuatannya begitu besar, setara dengan bom nuklir. Di sisi gerbang darah, Tetua Zeng menyadari ada yang salah. Wajah penuh senyum dan keganasannya tiba-tiba membeku. Tetua Zeng bergumam, "Anak itu benar-benar gila. Benarkah dia ingin bunuh diri bersamaku?" Tetua Zeng tahu lebih dari siapapun. Kalau hal itu berhasil menembus, dia tidak akan selamat atau setidaknya terluka parah. Dia menjadi panik dan takut. Bahkan orang paling kejam pun akan takut kalau menghadapi orang yang berani mati. Tanpa ragu, Tetua Zeng membuka kelima jarinya. Ribuan simbol yang membentuk gerbang darah segera ditarik. Dia harus memutuskan hubungan. Kalau tidak, akibatnya bisa fatal. Gerbang darah sudah mulai retak. Tepat ketika gerbang hampir tertutup, suara dingin Gustav terdengar. "Orang tua, kau ingin pergi? Tidak semudah itu. Hari ini aku akan memberimu hadiah. Darah esensial, meledaklah." Setelah kata-kata itu diucapkan, darah esensial yang berubah menjadi bola api petir menembus gerbang yang retak. Energi sejati, darah esensial, petir dan api, 4 kekuatan meledak sekaligus. Gerbang yang dibentuk oleh simbol-simbol itu langsung hancur. Dan ini baru permulaan. Tetua Zeng panik. Dia memutuskan hubungan secara paksa dan menerima dampak balik yang luar biasa. Dia tidak bisa menahannya lagi dan memuntahkan darah segar. Namun, kekuatan itu tetap meluncur ke arahnya. Melihat kekuatan itu akan jatuh kepadanya, dia membuka kelima jarinya dan seorang murid aliansi darah di kejauhan merasakan tarikan yang kuat. Tubuhnya langsung diseret oleh Tetua Zeng, sekaligus dilemparkan ke arah bola api petir itu. Murid aliansi darah itu berseru dengan tidak percaya, "Tetua Zeng, tidak. Kenapa kau melakukan hal ini kepadaku? Padahal selama ini aku selalu menghormatimu. Kenapa kau tega?" Dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan menjadi tameng hidup bagi Tetua Zeng. Tetua Zeng berkata dengan dingin, "Matilah untukku. Itu adalah kehormatan terbesar bagimu." Seketika murid aliansi darah itu meledak menjadi kabut darah. Meskipun berhasil menghalangi sebagian kekuatan dari bola api petir itu, namun kekuatannya masih mengerikan. Tetua Zeng dengan wajah garang tahu bahwa dia tidak bisa menghindar. Dia hanya bisa menghadapi secara langsung. Dia pun mengangkat pedang spiritual di tangannya dan menebas dengan sekuat tenaga. Petir menghujani, api meledak,
Wilayah dalam radius 100 meter berubah menjadi tanah rata dan berubah menjadi puing-puing. Asap dan debu membumbung. Dan di tengah asap, Tetua Zeng terlempar tanpa ampun. Pakaian di tubuhnya hancur dan darah mengalir dari luka-luka di kulitnya. Kondisinya sangat berantakan. Sejak bergabung dengan aliansi darah, ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Raungan Tetua Zeng menggelegar menggema di Gunung Kunlun. "Gustav, kalau aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia." Ada rasa sakit dan kemarahan dalam raungannya. Setelah terluka parah, Tetua Zeng tidak mungkin kembali ke puncak dalam waktu singkat. Sementara itu, di Provinsi Jiangnan, di hutan Bunga Plum, Gustav duduk bersila dan memuntahkan darah. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya. Untuk melukai Tetua Zeng, Gustav telah membayar harga yang sangat mahal. Bahkan dia harus menerima dampak baliknya. Namun, itu sepadan. Seorang kultivator tingkat alam perjalanan ilahi bisa melukai seorang ahli di atas level alam suci dengan sangat parah. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi Gustav melakukannya. Gustav menghela nafas panjang. Rasa lelah yang luar biasa menyergapnya. Sesaat kemudian dia jatuh ke tanah di hutan Bunga Plum. Dia terlalu lelah dan membutuhkan waktu istirahat yang cukup. Tak ada seorang pun di sekitarnya. Pemilik dan karyawan villa juga telah dibantai oleh orang-orang aliansi darah. Seolah-olah seluruh dunia hanya menyisakan Gustav sendirian. Ketika Gustav sedang pingsan, sebuah batu hitam keluar dan melayang di udara. Energi spiritual tanpa akhir mengalir masuk. Luka-luka di tubuh Gustav pulih dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Sementara itu, di makam reinkarnasi, Duan Leiren melihat pemimpin abadi yang sedang memanipulasi teknik dan berkata sambil tersenyum dingin, "Bukankah kau bilang tidak mengakui anak itu? Lalu kenapa kau tetap membantunya?" Pemimpin abadi tertawa. Tidak mengakuinya dan menyelamatkannya adalah dua hal yang berbeda. Aku suka caranya bertindak. Hanya orang gila yang bisa meraih kesuksesan besar. Kegilaannya mungkin bisa membebaskan kita semua. Makam reinkarnasi tidak memilih orang yang salah. Malam telah larut. Gustav masih tak sadarkan diri. Lukanya telah sembuh sebagian besar. Bahkan kekuatannya meningkat pesat. Tubuh dan darah yang tersebar di sekitar telah tertutup puing-puing. Tak lama kemudian, seorang gadis kecil berpakaian sederhana yang membawa seikat kayu lewat di sana. Gadis itu berusia 13 atau 14 tahun. Berasal dari keluarga miskin di desa terdekat. Dia hanya tinggal dengan kakeknya, seorang ayah yang lumpuh, dan dirinya. Untuk mengurangi beban keluarga, dia selalu membawa kayu bakar setiap pulang sekolah. Dia sering datang ke sini untuk melihat bunga plum. Ini adalah hiburan terbaik baginya setelah hari yang panjang. Namun pada saat ini dia terdiam. Pohon plum telah hilang. Rumah yang indah juga lenyap. Dia berpikir di dalam hatinya, apa yang terjadi di sini? Tiba-tiba dia melihat sesuatu dan dengan cepat berlari ke depan. Ketika melihat Gustav yang terbaring di sana, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Namun akhirnya dia meraba hidung Gustav. Gadis kecil itu menggoyang-goyangkan tubuh Gustav sambil berkata, "Syukurlah kau masih hidup. Kakak, bangunlah. Apakah kau bisa mendengarku?" Namun Gustav yang pingsan tidak bereaksi sama sekali. Gadis kecil itu berniat melapor pada polisi, tetapi dia menyadari dia tidak membawa ponsel dan tidak ada siapapun di sekitar yang bisa dimintai tolong. Jadi, dia hanya bisa mencari gerobak kayu dari luar villa yang hancur, dan dengan susah payah dia mengangkat Gustav ke atasnya, lalu membawa Gustav ke desa.